Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalu yuqarribuna ila hubbik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa bertatap muka memberikan suatu ilmu yang tiada ada ilmu itu kita dapatkan kecuali Allah yang telah mengajarkan kita. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga kita mengharapkan cinta Allah kalau kita bisa mencintai Rasulullah. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah itu. Makanya kita selalu minta doa, Allahumma nas'aluka hubbak, ya Allah ya Tuhan kami minta cintamu. Wa hubba ma yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Siapa yang mencintai Allah? Pertama tentu saja adalah Rasulullah. Ya. Wal amalu yuqarribuna ila hubbik, dan amal-amal yang kita lakukan adalah yang mendekatkan kita dengan cintanya kepada Allah. Ibu-ibu jamaah Al-Hijrah yang dirahmati Allah, hari ini saya diminta untuk mengisi tentang judulnya rusaknya moral generasi kita saat ini. Satu ayat yang saya keluarkan yang kita perlu kita pahami, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 9. Bisa dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa itu wis diwanti-wanti ket biyen melalui Rasulullah SAW. Apa peringatannya? Hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya kamu nanti meninggalkan generasi atau keturunanmu yang lemah di belakang mereka, yang lemah di belakang kamu. Maksudnya di saat kita nanti sudah tiada, kita harusnya khawatir generasi yang kita tinggalkan itu generasi yang lemah. Lemah apa? Terutama tentu saja lemah akidah, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah segalanya yang bisa dalam mendukung kehidupan di dunia. Ini yang membuatkan saya dalam surat ini saya pahami kebanyakan kita ini orang yang beriman ini terlena dengan apa yang harus kita perhatikan. Kelemahan itu yang paling utama adalah kena lemah akidah. Ibu yang dirahmati Allah, karena judulnya adalah kemerosotan moral, rusaknya moral bagi remaja. Ini disebut titik utamanya di situ adalah remaja.
Saya akan bertanya pada ibu, apakah moralnya ini rusak, hancur, atau merosot? Kalau menurut penilaian ibu, moral remaja kita ini rusak, merosot, atau hancur? Ya bu? Kalau saya kan nggak rusak, merosot. Kalau rusak, itu nggak ada loh pengajian begini. Kalau rusak, nggak ada loh anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah Islam itu. Tapi merosot. Nah, kemerosotan ini, moral para remaja ini, karena apa? Karena keadaan kehidupan yang sangat sulit yang menyebabkan anak-anak kita itu gelisah. Jangankan anak, jangan disalahkan anak ya. Tapi salahkanlah kita, diri kita sebagai orang tua, berdasarkan ayat tadi surat An-Nisa ayat 9. Hendaknya kita ini takut kalau nanti kita ditiada, anak-anak kita itu lemah. Tapi sekarang orang mikirkan apa? Lemah ekonomi, lemah kehidupan dunia. Tidak ada terpikirkan bagaimana lemah imannya. Saya akan berikan suatu refleksi dulu. Refleksi itu apa? Gambaran. Bagaimana orang berusaha lawan akidah kita, berusaha untuk menghancurkan generasi Islam, untuk menghancurkan bagaimana keimanan orang-orang Islam itu. Contohnya seperti seorang yang namanya seorang pahlawan Inggris bernama Winston Churchill mengatakan, keringkan kolamnya, maka semua ikan akan mudah dikuasai. Menangkap ikan dengan tangan biasa tanpa jaring kita di dalam kolam, angel ya bu? Rahiso. Ini yang dipikirkan siapa ini begitu. Islam itu, orang Muslim itu ibarat ikan, dan dia hidup di dalam air. Air itu adalah ajarannya, ajaran Islam, gitu. Kalau ingin mematikan dan menghancurkan orang-orang Muslim, keringkan airnya. Kalau mau bisa menangkap ikannya menjadi ikan yang sudah gelepar-gelepar, tinggal menunggu mati, keringkan air kolamnya. Itulah ibarat yang mereka lakukan untuk menghancurkan generasi Muslim. Saya kadang berpikir, ya juga. Saya pernah coba outbound di Karanganyar, agrowisata amanah. Kita dibuat outboundnya, disuruh masuk ke dalam kolam, suruh menangkap ikan, masuk kita ke dalam semuanya. Gak ada yang bisa ditangkap dengan tangan. Sampai saya berpikir, oh iya benar gini. Makanya orang Islam itu kalau mau dihancurkan, keringkan ajarannya, keringkan agamanya, singkirkan dia pemahamannya terhadap Allah, dan singkirkan dia dengan panutannya sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa akan mengalahkan orang Muslim katanya, yang mengamalkan ajarannya, yang mengamalkan ajarannya. Kita ini sekarang banyak orang Muslim, banyak, tapi tidak banyak yang tidak mengamalkan ajarannya. Jadi penyebabnya apa orang merusut remaja? Jangan salahkan bahwasanya remaja itu salah, tetapi salahkan diri kita sebagai orang tua, terutama ibu. Ibu itu adalah guru yang paling utama. Dari mulai dalam kandungan aja dia dah jadi guru, udah bisa mendidik anaknya. Nah, untuk itu, kalau untuk menghancurkan itu maka keringkan kolamnya, dikeringkanlah ajarannya. Saya ibu merasakan nggak bahwasanya kita sudah dikeringkan ajarannya? Bisa nggak merasakan bahwasanya kita, nggak usah yang besar lah dulu, yang kecil saja. Beberapa tahun yang lalu, sebelum era globalisasi, sebelum era generasi milenial, kita masih dipakai dengan nonton TV. Ingat ya Bu? Matikan TV sekitar jam
Oh iya. Jadi mungkin nanti kita, kalau seandainya waktu nonton TV itu dulu dikatakan jam 9 matikan TV, maka jam belajar masyarakat. Ya enggak Bu? Sekarang ada enggak jam belajar masyarakat? Pelan-pelan. Sekarang ada enggak gunanya TV? Orang. Sekarang ada gak gunanya bahwasanya kita berkumpul sesudah sholat maghrib, sesudah makan malam? Ada? Gak. Pelan-pelan. Nah, kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi yang membuat kita kadang-kadang suatu teknologi itu bisa membuat kita menjadi maju, mendapatkan ilmu dari berbagai arah, tetapi bisa juga menghancurkannya, tergantung orang yang menjalankan teknologi itu. Makanya sekarang ini sudah disebut dengan generasi milenial. Nek zaman kita dulu belum, Bu. Zaman kita dulu masih istilahnya modelnya dulu orde baru begini. Terus naik menjadi globalisasi. Tetapi sekarang diistilahkan anak-anak kita yang masih berumur remaja disebut dengan generasi milenial. Kenapa disebut milenial? Karena semua tantangan, semua ilmu pengetahuan bisa diserap dari mana saja melalui IT. Kalau dulu kan kita dilepas, anak kita mau sekolah dilepas, salam, cium tangan, kemudian pergi sekolah, hormati gurumu, ya toh? Sekarang jangankan ke sekolah, di rumah saja. Ibu pernah nggak merasakan? Saya pernah agak marah itu di rumah. Saya masuk, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Saya kira nggak ada orang. Ternyata ada orang, ada ayahnya, ada anak, mereka sibuk dengan HP-nya. Ngerasakan nggak Ibu? Assalamualaikum, tidak jawab. Ataupun bisa menjawab tetapi nggak ngelihat. Masuk saya kemudian ini gimana ini ya di sana neng orang nengok. Ada nggak zaman sekarang yang setiap orang masuk kemudian salaman atau keluar sembilan salaman? Hanya sibuk dengan jarinya yang ngetik. Ini loh Ibu yang membuat merosotnya generasi kita ini moralnya. Sebelum kita teruskan, saya tanya dulu, apa bedanya moral, etika, dan akhlak? Selama ini orang rak bermoral, orang duwe etika, gitu. Tapi pernah nggak dikatakan orang nggak punya akhlak? Rano, orang sekarang bilang kayak gitu. Tidak ada. Moral itu apa? Etika itu apa? Makanya saya katakan di sini. Kalau moral itu adalah adat kebiasaan. Umpamanya adat istiadat masyarakat di suatu tempat itu juga menjadi standar. Umpamanya kita di Yogyakarta. Adat istiadat di Yogyakarta adalah berdasarkan adat istiadat keraton nggih. Keraton Yogyakarta. Jangan Ibu sangka, pernah nggak mendengar bahwasanya filosofi keraton Yogyakarta itu seperti apa? Saya orang luar Jawa, saya orang Sumatera, tapi salut dengan filosofinya keraton Yogyakarta. Perjalanan hidupnya seharusnya orang Jogja ini baik-baik. Kenapa Bu? Perjalanan hidupnya seperti perjalanan dari Kerapyak sampai Tugu. Ini yang menyampaikan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, disebut dengan Sayyidi Panotogomo. Awalnya keraton Yogyakarta ini sebenarnya berpandangan agamis. Agama apa? Agama Islam. Kenapa disebut dengan Kerapyak sampai Tugu? Itu kalau digaris lurus
Perjalanan itu ada 6 kilometer. Sudah pernah coba? Saya sudah pernah. Saya tarik garis lurus saja. Jadi pamannya naik sepeda lurus saja. Dihitung-hitung cuma 6 kilometer. Sekarang saya tanya, Ibu, Nek paham. Tugu itu arahnya kemana? Tugu. Arahnya Tugu. Kok ke selatan? Dari Krapyak ke utara. Ada lagi jawaban yang lain? Bro paham loh, wong Yojo wis tinggal berapa tahun. Kita itu tidak paham dengan filosofinya keraton. Saya bukan orang keraton, saya bukan orang Jogja. Hah? Arahnya Tugu itu kan ke atas toh, Bu. Kalau Ibu bilang arahnya ke utara, nanti ke Mbah Marijan pelajarannya. Ke atas. Tugu itu kalau ke arahnya dia kayak meriam, arahnya ke utara. Tugu itu arahnya ke atas. Disebut dengan dari Krapyak sampai ke Tugu. Kenapa disebut Krapyak? Jangan pandang Krapyak sekarang. Krapyak dari dulu itu adalah hutan belantara. Makanya disebut dengan kandang menjangan. Orang Yogyakarta asalnya adalah orang yang belum tahu dengan aturan, seolah-olah itu berada di hutan belantara. Kemudian dia menuju ke depan mau membenihkan diri menjadi orang yang lebih baik, masuk ke dalam membenihkan diri menjadi wijilan, pelengkung, masuk di situ. Makanya disebut kalau masjid, nah ini masjid masih setengah lingkaran. Disebutlah di situ orang yang ingin mendapatkan penerangan, dia harus melewati membenihkan diri menjadi orang yang ingin belajar kehidupan. Makanya belajar kehidupan itu disebut dengan di jalan itu wijilan, membenihkan diri. Masuklah ke dalam Pelengkung Gading. Karena Pelengkung itu dulu ibaratnya seperti masjid yang di situ setiap jendelanya itu ada lampu. Di dalam surat An-Nisa atau Al-Imran ya, al-misbahu kal misbahi. Misbah itu lampu yang menerangi, yang menjadikan miskah, seperti orang yang bisa menargetkan sebagai dirinya sebagai orang yang lebih baik. Masuk ke dalam itu, masuk ke alun-alun selatan. Alun-alun selatan adalah di situ ada pohon beringin. 2 masih ya, Bu? Itu melambangkan oleh Sri Sultan, dianggapkan sebagai apa itu? Allah dan Rasulullah. Al-Quran dan hadis. Belajarlah kamu di situ. Dulu kalau di bawah pohon itu penuh dengan rumput hijau. Jadi disebutlah rumput hijau itu tadi orang yang keluar dari kandang menjangan, yang membenihkan diri menjadi orang yang belajar dan lebih baik. Dia belajar di bawah itu. Apa yang dipelajarinya? Al-Quran dan hadis. Setelah itu dia naik ke Siti Hinggil. Siti Hinggil itu tanah yang tinggi. Orang yang sudah belajar Al-Quran dan hadis, orang yang sudah belajar segalanya, dia sudah berada di tanah yang tinggi. Tidak sama dengan orang yang tadi berada di Krapyak, kandang menjangan. Kalau seperti sekarang, Ibu sekarang posisi di mana? Kita ini sekarang posisinya di mana? Ya, nilai sendiri aja ya. Misalnya kita langsungkan dari Siti Hinggil orang harus menggelar pagelaran masuk ke alun-alun utara. Makanya alun-alun utara itu sebagai tempat pagelaran apa saja. Yang kemarin terakhir adalah apa, Bu? Sekaten, ya toh? Semua sahadatain. Jadi mamanya yang tadi dipelajari kan sahadat, Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasulullah. Kemudian naik ke tanah tinggi, dia harus menggelarkan, ini loh ilmuku. Digelar di alun-alun utara. Apakah sampai situ perjalanan? Tidak, kata Sayyid Diponegoro, kata Sri Sultan. Bagus sekali, Bu, filosofinya. Dari situ langsung aja terus jalan perempatan
ada kantor pos, ada bank, ada pasar Beringharjo, ya toh? Ada istana, ya kan bundar. Tetapi kan ada persimpangan 4. Kalau kita mau menuju jalan yang nanti kita tempuh hanya 6 kilo sampai ke apa? Ke Tugu, ada jalan pilihan. Kalau ibu melewati ke kanan, kalau dari selatan ke kanan melewati jalan itu, nanti ibu tempat belajar ada yang bagus, di situ adalah Sunan Kalijogo. Tetapi jalan mau ke sana melewati Sanggerahan. Masih ingat nggak ada yang zaman dulu? Kalau saya kuliah dulu lewat di jalan Sanggerahan itu, tempatnya apa bu? Waria, perempuan-perempuan nakal ditawarin. Nama jalan Sanggerahan. Saiki jenengin namanya bukan Sanggerahan. Apa bu? Jalan namanya dulu jalan Sanggerahan. Makanya orang yang mau mencapai keilmu itu tantangannya banyak. Kalau kau belok kanan masih ada tantangan, itu ada tempat maksiat. Walaupun nanti sampainya ke IAIN. Kalau Anda lewat kiri masih ada lagi, kan ada PKO, ada lagi, tapi Anda harus mencapai jalan yang harus melewati Sarkem. Sarkem tempat apa? Ya, samalah. Ya sama yang tadi sana, yang sini sama. Untuk sampai ke Tugu. Tapi kata Sayyidi, ambillah jalanmu yang lurus. Dari mana kata-kata jalan lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Allah mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Awake dhewe iki salat ora paham. Lek bacaannya ihdinas siratal mustaqim, memang masih juga jalan yang dicari. Jalan lurus saja. Tetapi jalan lurus masih juga ada tantangan. Orang hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Tantangan mana? Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo, orang di situ tidak pandang apa itu belanja, ya tahu? Kadang tidak menurut kebutuhan, tapi menurut keinginan. Oh murah, oh ngene, belanja. Tapi kalau orang yang mau jalan lurus, boleh dia di situ, tapi dia menjual. Apa yang dia jual? Apa yang dia dapat tadi, ilmu. Juallah di pasar. Makanya pasar Beringharjo itu kan suka ada pengajian lewat dari Depak ya bu. Dari itu ada pengajiannya terus itu setiap hari. Bahkan sekarang dari karya yang punya warung di situ ada pengajiannya di masjidnya. Kalau mau ngambil jalan lurus, ini masih lumayan daripada membuat maksiat yang belok kanan ke maksiat, belok kiri ke maksiat. Tapi yang jalan lurus hanya bisa menahan hawa nafsu, ojo diikuti nafsu keinginan. Tapi sesuaikanlah jalan hidupmu berdasarkan kebutuhan. Kalau bisa menjalankan situ dan Anda berjualan sesuatu di sana, jualan sesuatu yang bisa mengarahkan jalan lurus, yang bisa membantu orang dengan berbagai cara, makanya masuklah kita kepada jalan kepatihan. Kepatihan itu apa? Kekuasaan, kedudukan, kekayaan di kepatihan. Tapi kalau Anda masih mau menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang punya kekuasaan, ingatlah orang yang ada di sekitarmu yang disebut dengan masuk ke jalan mangku bumi. Makanya Sri Sultan mengatakan, jadilah orang yang bisa mangku bumi. Ngayomi orang banyak. Kekayaan bukan untuk diri sendiri, tetapi kekayaan bisa melimpah buat orang lain. Dulu pernah saya katakan sama ibu kan, wong urip ki lakukan 4S. Masih ingat gak bu? Atau ini orangnya baru semua? S pertama, ada yang tahu? Semeleh. Wong urip ki kudu semeleh. Nerimo. Apa yang diberikan Allah kepada saya, apa yang diberikan oleh ibu ini sama nggak? Tidak. Tapi keyakinannya sama nggak pada Allah? Sama.
Itu berdasarkan perjalanan hidup tadi, maka jadi orang mbok semeleh nerimo. Wah si anu punya ini, aku udah punya itu, ora iso. Karena Allah memberikan apa yang kau butuhkan, tidak sama Allah memberikan apa yang kau inginkan. Jadi urip ki penak ngono lho. Ora iso serik sama orang. Ya semeleh. Neng masuk ke langkah kedua, tapi Bu, aku kepingin loh mau punya itu. Masuk ke S kedua, sumarah. Sumarah ya apa? Pasrah. Nek wes kayak gini tak terima ya Allah ya Gusti, tapi tolong aku kok keinginan aku punya ini. Aku pingin begini, aku pingin begini, ya dah. Pasrah pada Allah, tapi dengan syarat S yang ketiga, sumrambah. Sumrambah ya apa? Coba yang kelihatan yang udah sepuh pasti tahu, nek yang muda-muda nggak ngerti. Sumrambah apa Bu? Hah? Luber, melimpah. Apa yang punya kita itu bukan punya kita, tapi luber. Berikan kepada orang lain. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Apakah manfaat buat orang lain itu duit? Bukan. Kayak begini nih, manfaat buat orang lain. Ibu berikan segalanya, semuanya itu adalah sumrambah. Insya Allah ibu memberikan sedekah. Sedekah itu tidak mesti duit. Senyumnya ibu ya sedekah. Berbuat baik kepada orang lain ya sedekah. Kemudian memberikan sesuatu tenaga pikiran untuk orang lain itu ya sedekah. Asal semua yang kita lakukan amal kebaikan niatkan ibadah. Karena dasar kehidupan kita Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin itu semuanya adalah untuk ibadah kepadaku. Jadi setiap langkah gerak kita niatkan ibadah. Bukan cari nama, bukan cari uang, bukan cari kekuasaan, bukan cari kekayaan, tapi mencari sesuatu yang bisa kita limpahkan buat orang lain. Sumrambah. Masuk yang S keempatnya adalah sumringah. Jadi wong ki ora usah manyun, tapi lakukanlah apa yang kita lakukan dengan senyum. Kena yakin Allah bersama. Nenek makai seperti itu. Makanya disebut tadi orang kalau sudah seperti ini dia harus bisa mangku bumi. Makanya ada jalan mangku bumi. Kalau orang sudah bisa mengayomi orang banyak, sudah bisa memberikan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya, maka dia sampai ke tugu. Apa dia katakan pada tugu? Ya Allah, dia sampaikan di situ, aku jadi kenal denganmu. Ma'rifatullah. Tugu arahnya ke atas, maka janganlah memandang ke atas itu bukan selain Allah, tapi pandanglah kalau aku sekarang berkuasa, aku sekarang kaya, aku bisa seperti ini, anakku jadi semua, rezekiku banyak, jangan pikirkan itu iso untuk 7 turunan, tetapi lakukan aku kenal karena Engkau ya Allah, karena Engkau yang membuat aku begini, karena Engkau yang buat situ, sehingga apa? Apapun yang ada pada dirinya tidak akan pernah lepas dari tuntunan Allah. Makanya sering kita lakukan doa. Ibu masih ingat doa di waktu pagi atau sore? Yang tidak pernah kita lupa tinggalkan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghisu wa aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata ainin abada. Ada yang hafal? Harus hafal. Itu dibaca pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum, ya yang maha hidup, yang hanya berdiri sendiri. Ya tak? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghisu. Ya Allah, rahmatmu yang aku inginkan, yang aku harapkan. Wala takilni
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni kullahu. Perbaikilah keadaanku ya Allah keseluruhannya. Yang bisa merubah kehidupan kita keseluruhannya hanya Allah, bukan orang lain. Karena yang berkuasa adalah Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Jangan kau tinggalkan aku dengan perbuatanku, dengan diriku sendiri. Berarti kita mengharap ada Allah yang di samping kita. Ada monitornya Allah. Siapa monitor Allah itu? Para malaikat. Ini sekarang di antara kita semua ada kiri kanan muka belakang malaikat yang mencatat. Dari mana kita dapatnya itu? Karena Allah rahmatnya. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kemerosotan moral para remaja itu dari mana asalnya? Karena kita kurang memperhatikan bagaimana keadaan anak cucu kita. Kehidupan kemerosotan moral, rusaknya moral berdasarkan dari rumah. Dari rumah dia akan dipengaruhi lagi nanti dari sekolah. Dari sekolah dia akan dipengaruhi lagi dengan masyarakat. Tapi kalau di rumah fondasinya sudah kita tanamkan agama, sudah kita tanamkan dengan tata cara apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah, sudah kita tanamkan bagaimana seharusnya berhadapan dengan Allah sholatnya, bagaimana dia berhadapan dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah, saya rasa mau seperti apapun IT ini yang berkembangnya, dia tidak akan. Tetapi sekarang di rumah tangga itu antara suami istri aja tidak pernah mau bicara, hanya bicaranya lewat HP. Untuk mau aja nggak bisa kok. Yang satu di kamar sini, yang satu di mana. Nanti malah gini, Pak, ini gimana? Saya kata kadang-kadang ngelihat itu lucu gitu loh. Tidak ada komunikasi. Makanya sekarang banyak orang yang kawin cerai. Kenapa? Nggak ada komunikasi. Bu, saya kalau disuruh juga ceramah, Bu. Kalau umpamanya tidak luring, saya tuh males banget. Kemarin udah pernah saya disuruh lewat Zoom. Orang-orang gunane. Saya itu pengen itu bertatap muka. Nah, sekarang sholat aja disuruh nggak boleh di masjid, ya tak? Cara kerjanya siapa? 4F dari gareanya global Yahudi itu satu dari food, makanan. Makanan kita ini sekarang membudaya dengan makanan bermacam, fast food, gini. Gak usah bangga Bu dengan makan yang seperti itu. Itu halal apa tidak? Ambok ya blonjo makan tempatnya orang pribumi wis enak-enak, lah makanan sing mahal-mahal, lah gawe penyakit. Yo nek halal makanannya. Ibu pernah lihat? Ini enggak saya masukin. Mie gacoan itu. Bisa kok iso antri. Harap mangan mie we antri. Padahal orang kita itu jual di pinggiran jalan itu lah sama podo wae mie-nya kok. Tergantung kita mau meneruskan generasi yang Islami atau tidak. Yang kedua dari masalah food, kemudian kita masuk yang kedua yaitu dari masalah fashion. Ini kita diatur ini, kita dibuat. Bu, yang menciptakan busana Muslim berbagai macam itu siapa? Bukan orang Islam. Dibuat kita seperti senang dengan gaya yang seperti ini, begini. Kemudian harganya murah. Sebagian murah, sebagian enggak. Tapi kita diayun dengan hedonis. Mana yang bisa menyenangkan kita? Yang ketiga, F ketiga, finansial. Masalah keuangan. Masalah usaha kita, masalah ini ada hubungannya. Itu kan murah, nggak perlu kita apakan, murah kok. Tetapi kita harus mengeluarkan tiap saat dengan keuangan. Padahal ada di sekitar kita yang tidak bisa makan. Bu, kadang-kadang gini loh, punya baju. Saya itu kadang berpikir kok, baju yang dikasih sama saya itu bukan saya beli, bahan pemberian orang.
Tapi kan nggak bisa dipakai satu kali itu sekali 3 lembar, nggak bisa ya Bu? Arep opo ngono lho. Kadang-kadang berpikir di situ. Makanya kalau umpamanya ada tetangga yang nikah gitu, ora usah dikasih seragam. Nah, belum lagi nanti biayanya begini begitu. Lah, ini semua apa? Gaya hidup yang seperti ini yang bisa merusakkan segalanya yang ada dalam pikiran kita sesuai dengan tuntunan agama. Ini loh yang kita kadang nggak sadar. Sampai saat ini orang berlomba-lomba dengan kehidupan dunia, gitu loh. Musim pandemi begini, orang berlomba-lomba dengan kehidupan yang bisa mengenyangkan perut. Saya heran, kok sampai tak minyak itu orang gelem antri. Bayangkan Bu, dapatnya minyak le antri meng sak liter. Di-share sama teman, ini le ngisi antri gini. Saya nggak peduli siapa yang menyimpan. Nek saya menilai yang bodoh yang beli. Ya enggak? Neng dapat sak liter kok gelem antri kayak ular. Sebenarnya Allah menunjukkan itu apa? Mbok kamu itu mbok nerima loh. Iya, jangan pakai minyak. Saya sampai guyon nih gitu. Ora usah nggo minyak, serba rebus, serba godok. Penyakitnya semua pada kolesterol, trigliserid. Bilang tensi tinggi. Saya bilang kayak gitu dalam grup. Itu sampai apa? Siapa yang boleh antri? Orang kecil yang di bawah kita. Seandainya orang kecil yang di bawah kita itu butuh, ada orang kaya yang tidak beli, bisa enggak? Nah itu tadi, bisa enggak untuk memberikan itu, melimpahkannya itu kepada, itu enggak akan laku yang punya orang. Jadi saya ada rencana ini untuk baksos, walaupun dapatnya langsung ke tempat pabriknya. Ini untuk baksos untuk orang-orang mu'alaf dan du'afa. Walaupun berasnya hanya 3 kilo, minyaknya 1 liter, yang pokok-pokok itu ditarikin aja orangnya. Siapa Bu? Ayo berapa? Siapa ini mau segini? Ingat Bu, selagi orang masih ada yang diberi, cepatlah bersedekah. Karena nanti suatu waktu akan ada masanya sudah tidak ada lagi orang yang diberi. Kenapa? Karena semuanya sudah bisa mendapatkannya dengan cara tidak halal. Tanda-tanda kiamat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebut itu tadi moral hanya berdasarkan tradisi. Sekarang etika. Nah, etika ini yang parah. Kalau berdasarkan tradisi bisa kita olah menjadi berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti yang digambarkan lagi Saidi Panoto Gomo tadi, Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi sekarang etika. Etika itu apa? Etika itu bersifat teori. Sifatnya teori Bu. Kalau ini begini, begini. Ini jadi bersifat apa namanya itu? Logika. Selama hal itu baik dan buruk, tidak baik, baik buruknya sesuai dengan akal, itu dikatakan baik buruknya. Jadi patokannya akal. Kalau akal manusia sudah tidak bisa mengatakan ini, ya sudah itu nggak baik, gitu loh. Contoh ini, katanya sekarang agama itu tidak bisa membuat orang maju, ya Ra? Ibu, agama bisa membuat orang maju atau tidak bisa membuat orang maju? Kalau orangnya punya pemahaman agama yang benar, agama itulah yang membuat orang maju. Karena dia punya aturan. Aturan dari mana? Aturan dari yang maha kuasa. Kalau etika tidak, kalau itu tidak masuk akal, ya enggak benar. Kalau itu enggak masuk akal, ya ora usah dipakai. Itulah yang dipakai sekarang di luar sana, luar negeri loh. Disebut sama mereka dengan agama mereka logika. Apa yang bisa sesuai dengan logika, sesuai dengan akal itu. Contoh LGBT.
Alasan mereka bolehkan, lah kan penting, bisa loh. Masalah anak menyebarkan keturunan kan bisa ngambil anak. Di mana otaknya? Lah ngambil anak berarti kan harus ada orang yang nikah lawan jenis, toh Bu. Alasannya begitu. Kami bisa ngambil anak. Selama ini masih bisa diterima akal, kenapa enggak? Ah itu yang sekarang Bu, dia ambil. Makanya LGBTQ sah-sah wae. Ora ono sing iso. Tapi itu kenapa? Jangan disalahkan, enggak usah suuzon. Allah memang memberikan itu kepada kita agar orang Islam ini yang beriman tahu bagaimana seharusnya hidup. Jangan pakai akal. Lah bagaimana dengan akhlak? Kalau akhlak itu adalah tabiat atau kelakuan atau budi pekerti yang muncul dari jiwa, yang muncul dari dalam, Bu. Jadi kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat dengan mudah tanpa dipikir. Siapa yang memberikan? Allah. Maka berdasarkan itu tadi Allah memberikan kalau orang itu yakin dengan syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia yakin dengan Allah. Contoh ya Bu, Ibu, kita sering megang HP ya. Di saat kita memegang HP, padahal pelajarannya di situ adalah agama. Yang memberikanlah Ustadz Syopo gitu ya. Ibu paling sering tahu-tahu di tengah jalan lewat tuh Bu, lewat tuh obat kuat untuk pria, enggak bisa bertahan sebegini. Nek orang yang nggak punya keyakinan pada Allah, dia buka, dia klik, dia lihat, terus apa yang terjadi? Penasaran, kemudian dari penasaran itu ingin lagi, dan dari HP itu kalau kita sudah ngeklik akan muncul terus ini. Kuat ke agamanya enggak? Nah, apa yang terjadi? Untuk orang tua aja bisa terjadi, apalagi anak-anak kita yang sekarang belajarnya lewat HP, tidak tatap muka, sementara ibu tidak pernah mendampingi, tidak pernah dulu kalau di TV dampingi anakmu waktu nonton TV. Saiki nek sudah HP iso ora dampingi. Jadi jangan berbangga, ibu bisa, anakku itu TK wis iso punya laptop, wis megang laptop, wis megang HP, wis megang HP yang canggih. Kalau mau ya kasih HP yang enggak canggih, yang iso nemeng SMS karo telepon. Saiki HP wis canggihnya opo di seluruh dunia itu bisa ketemu. Itulah disebut dengan globalisasi. Ini gimana? Bisa nggak kita menghadapi ini gitu loh. Kemerosotan moral ini gimana? Kalau sudah anak itu berhadapan dengan HP, mau dia apapun saja jadi seperti orang anak autis, nggak peduli dengan orang lain. Yang ada adalah aku dan HP. Yang katanya HP begini kok, yang katanya begini tuh. Anak saya aja udah dewasa aja. Saya bilang, dia melawan bicara sama saya, kan begini-gini. Kamu itu ilmu buku, ilmu teknologi, bukan ilmu agama. Kalau menurut agama ini tetap, wah mak kalau dikaitkan dengan agama ya begini ya ambur semua. Omongan pun jaga, persis omongannya seperti yang kita orang terkenal tokoh tempat kita kok, agama itu tidak bisa membuat orang maju. Hancurlah agama. Sehingga apa? Yang dia utamakan adalah agama Islam. Seperti yang disampaikan oleh si Winston Churchill tadi. Lemahkan akidahnya. Lemahkan keyakinannya. Keringkan dalam pikiran mereka tuh dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada Tuhan. Sehingga apa? Dunia ini dianggap bukan karena Tuhan,
Seandainya Allah mau berbuat sesuatu, Dia bangunkan orang yang mati satu aja dan dia berbicara di depan orang banyak. Tapi Allah tidak mau membangunkan orang yang sudah mati, karena Allah menginginkan kita orang mukmin itu belajar, mengaji, sholat. Itulah pertahananmu, kata Rasul. Kalau akhlak ini dia tidak akan pernah, Bu, bisa melenceng, karena dia dasarnya adalah Al-Quran. Akhlak itu standar baik buruknya berdasarkan Al-Quran. Akhlak itu standarnya Al-Quran dan Sunnah, dan dia bersifat universal dan abadi sampai kapanpun. Kalau orang berusaha untuk menghancurkan Al-Quran, mau diinjak-injaknya ya, tapi bisa hilang nggak Al-Quran? Tidak, itu baru fisiknya. Tapi fisiknya bisa hilang, batinnya tidak bisa hilang. Nyatanya apa, Bu? Makanya saya nggak setuju kok disebut rusak, merosot. Nyatanya masih ada tahfiz Quran. Anak-anak kita itu banyak yang hafal Quran. Selalulah berdoa untuk anak-anak kita, karena kita ada, hidup kita ada pada anak-anak dan doa-doa anak-anak kita. Jangan sampai mereka merosot. Nah, anak itu tadi, dialah yang akan memberikan cerminan jiwa kita. Kalau akhlak yang baik, cerminan jiwa itu ada di situ. Contohnya ya, orang yang punya akhlak yang baik, dia bapaknya mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, kemudian ada tantangan di depannya. Anak-anak sekarang itu, kalau untuk Jogja yang terkenal dengan stunting loh, Bu. Iya tak? Stunting, kenapa? Kurang perhatian, kurang makan, atau apa yang suka mukul-mukul orang dengan ini? Apa, Bu, yang suka melukai orang, nggak mandang orang, kelitih. Jogja sama marak dengan kelitih loh, Bu. Itu kelitih itu siapa toh? Bukan orang kaya, bukan orang miskin. Dia orang anak, orang berada, orang berkuasa, kekayaan, tapi karena dia kurang perhatian dari rumah tangga, dari orang tuanya, bapak sibuk, ibu sibuk. Kapan dia bertemu dengan ibunya sama bapaknya? Padahal bahasa yang paling dia pegang adalah bahasa ibunya. Bu, dengan kata ibu itu akan tertanam di hati anak. Contoh ya, Bu, itu bukan anak sendiri. Contoh, suatu waktu orang datang ngamen di rumah saya di depan, jereng. Rambutnya gondrong, pakai tato banyak, kemudian dia nyanyi, suaranya bagus. Apakah Ibu sekali-sekali pernah mengusir orang seperti itu? Saya yakin adanya. Takut toh? Saya enggak. Saya angkat namanya. Bagus, Bu. Rambutnya segini, gondrong, keriting, terus betato, cuma pakai singlet. Lagunya bagus. Terus saya bilang, Mas, lagunya kok enak banget. Lagunya nostalgia, kesenangan ibu. Bukan ibu. Saya bilang, kesenangan ibu. Mas, dari mana? Bu, saya itu selatan Ibu, Gambiran Kidul. Padahal saya tinggal di Gambiran Lor. Saya merasa tersentak. Ya Allah, orang seperti ini yang kurang perhatian, orang begini. Kemudian saya kasihkan, oh iya, saya katakan gini, Mas, Ibu cuma bisa segini. Saya ngasih 2.000. Zamannya dulu Meng 100, saya ngasih 2.000. Apa yang saya minta, Bu, dari anak itu? Ya udah sekitar mau 30-an lah. Ya, semoga apa doa Ibu? Doa Mas untuk Ibu. Saya udah angkat tangan. Apa doanya, Bu? Itu yang membuat saya menangis. Semoga Ibu sehat. Semoga Ibu anaknya tidak seperti saya. Semoga anak Ibu lebih hebat dari saya. Semoga anak Ibu sukses. Saya nangis sebenarnya, saya tahan, Bu. Setelah dia pergi, saya bilang amin, makasih ya Mas. Saya berpikir gini, seandainya orang yang minta seperti itu terjadi pada anak kita gimana? Sama seperti sekarang.
Kemerosotan moral anak-anak kita yang sekarang itu, jangan anggap, oh itu bukan anakku. Anak-anak itu adalah anak-anak kita, anak-anak didik kita yang menjadi penerus kita. Bangsa katakan, doa orang yang terzolimi, orang yang teraniaya itu diaminkan malaikat. Makanya saya minta, Mas, apa doanya untuk ibu? Semoga anak ibu sukses, tidak seperti saya, lebih baik dari saya. Ibu orangnya sehat. Itu sampai sekarang saya terngiang-ngiang, Bu. Udah 5 tahun yang lalu. Sesudah itu dia nggak ada lagi datang. Makanya orang kalau datang minta ke tempat ibu, mau dia bertato, mau dia begini, kalau umpamanya dalam, jangan memberikan sedekah di pinggir jalan, ya toh Bu? Itu saya nggak peduli, saya tetap ngasih. Sebab saya punya niat beda kok. Tapi kalau ibu ada yang berpikiran, wah itu nanti duitnya untuk apa? Dia hidupnya di jalan, jangan-jangan kok ngombe. Nah aku ngopo-opo wis uzon. Tapi kalau kita memberikan sesuatu, mudah-mudahan barokah ya Allah. Semudah-mudahan dari apa yang kita beri dan kita kasih tahu dengan bicaranya kita, itu akan mengangkat dia menjadi sadar. Ini loh. Kadang-kadang kita ini yang jadi ibu sok banget ini loh. Apalagi wis duwe, wis punya, menganggap bahwasanya sukses semua, cucunya jadi begini, punya begini, punya begini. Yang ada pada kita itu adalah punya hak orang lain, ibu, jangan main. Karena suatu waktu Allah akan memberikan sesuatu ujian dari apa yang kita punya. Hati-hati. Merosotnya moral remaja itu kenapa? Karena tidak ada perhatian kita dari orang tua. Merosotnya moral anak sekarang itu kenapa? Karena tidak adanya memberikan sesuatu yang terbaik buat anak. Pokoknya anak senang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka merosotnya moral itu faktor penyebabnya adalah merosotnya akhlak. Merosotnya akhlak itu berasal dari mana? Masalah keluarga. Kenapa anak-anak itu? Karena masalah keluarga. Masalah keluarganya, mungkin bapak ibunya yang tidak akur. Tidak akur bapak ibu dikenakan apa? Karena tidak ada pondasi agama dalam kehidupan. Yang kedua, kurang perhatian anak-anak kita itu. Kurang perhatian sing penting ini. Udah ya, ibu berangkat. Ya ibunya cari kerja. Loh terus piye Bu, nek aku orang bantu neng golek kerja, nggak ada duitnya. Emangnya urip ki lho duit. Perhatikan dulu dong anak-anak itu. Anak saya udah besarnya kayak gitu ya sampai gitu. Tapi ujian itu nggak akan pernah berhenti. Mau kita perhatikan seperti apapun, Allah masih nguji dari segi apapun, dari segi apapun. Tapi jadi wong nerimo. Selama kita masih bisa ramah. Semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak beri pada orang lain. Apapun yang kita beri, selama itu pemberian yang baik, itu insya Allah. Perhatikan. Yang kedua, yang ketiga kurang kasih sayang Bu. Anak sekarang saya begini, dulu kita punya anak kalau dipanggil, hei Adi, jawabnya dalam, ngene toh? Nggih atau apa gimana? Kalau saya orang Sumatera, jawabnya saya, ma, saya, ya, gitu loh. Kalau di Jawa kan dalam, kulo, ngene toh Bu? Yang sekarang nak dipanggil gimana Bu? Nek anak-anak dipanggil sama ibu, tolong itu diapain ke situ? Kita mengatakan tolong, dia jawab oke, ya enggak? Oke, siap. Ada gak santun itu? Tanda kita memberikan kasih sayang itu. Apalagi mau arep pamit. Kita nggak pernah mengajarkan pamit. Ini anak-anak muda sekarang loh ya, ibu-ibu muda. Kita ini kalau pergi Bu, dari luar itu, kalau ada orang di rumah pamit lah. Kalau saya tuh kayak bapak itu, mah aku ngajar tapi di balai kan daring. Oh iya, saya nanti pamit ya, saya mau ke Suhada ngisi ya. Anaknya juga begitu.
Ma, aku nanti keluar duluan ya. Wis dewasa, wis hampir 40. Nanti keluar duluan. Ya, berangkat kerja. Iya. Pamit. Kemudian apa bilangnya? Assalamualaikum. Itu kalau benar didikannya. Ibu, kalau anak-anak ibu atau siapapun ibu, suami, anak atau ibu sendiri masuk ke dalam rumah, ucapkan salam, keluar rumah pun ucapkan salam, walaupun tidak ada yang kelihatan bernyawa di situ. Padahal di dalam rumah itu ada yang bernyawa yang tidak kelihatan. Siapa, Bu? Jin, malaikat. Kalau kita umpamanya sering mengaji, sering berbaca sesuatu, berzikir atau sholat di situ, yang di dalam rumah kita itu adalah malaikat dan jin yang baik. Tapi kalau di dalam rumah kita itu penuh dengan kegiatan yang tidak menurut tuntunan agama, maka di dalamnya adalah setan dan jin yang jahat, setan iblis. Maka lakukan itu. Keluar dan masuk pun ke dalam assalamualaikum, itu ada yang jawab. Ibu pernah nggak merasakan kalau sholat malam tuh ada yang ngikuti di belakang? Itu jin yang baik. Saya kadang-kadang kalau sendiri di rumah sebesar itu, kalau bikin kadang bunyi di atas seperti apa, terus saya sholat malam gini kan seperti ada yang lewat. Saya katakan, yang ngomong dewe, Bu. Kita cuma nggak bisa ngelihat kok, tapi dia bisa mendengar. Dia bisa melihat kita. Ojo ganggu. Nek arep melu sholat, ayo sholat. Saya kalau bilangin sama ibu-ibu yang masih apa imannya gitu, pengajian bilang, ih ibu yang nakut-nakutin medeni. Kayak sama kayak gitu takut, tapi kalau umpamanya ke dukun nggak takut yo. Nek umpamanya kita mau berhadapan Tuhan, kok takut? Ada Allah. Jadi jangan ada pernah takut, Ibu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghisu wa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Lanjut, masih ya, Bu? Nanti apanya jam ini. Kemudian ibu-ibu kurang kasih sayang, broken home. Orang tua otoriter juga nggak baik. Kamu harus begini, manut. Anak itu manut tapi di luar grambiah gitu. Atau over affectionnya apa, Bu? Lihat kasih sayangnya lebay dulu, berlebihan. Asal anak ini diam, kiki arep apa nak sayang? Iya, kata-katanya sayang. Kamu mau apa? Aku pinta apa begini, beliin. Over affection. Sehingga apa yang dia minta beri, karena dia orang mampu. Yang satu merasa otoriter, kamu harus begini, merasa bahwa dia adalah berkuasa, dia orang tua. Ibu jangan merasa bahwasanya diajari anak marah ya. Sebab apa yang dikatakan anak itu sesuatu yang benar, tetapi awake dhewe sok gengsi nerima. Kalau dia apa yang dia katakan kita nggak terima, jangan harap apa yang kata ibu dia akan terima. Jangan harap. Saya suka mengatakan pada anak saya, udah berkeluarga, kalau kamu selalu mendoakan mama, insya Allah mama mendapatkan surga, kamu juga masuk surga karena kamu anak soleh atau soleha. Tak bilang begitu. Tapi kalau kamu tidak memberikan doa dan menyampaikan doa kepada orang tuamu, jangan harap anakmu bisa mendoakan kamu. Karena itu mata rantai yang tidak putus yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya doanya apa, Bu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paham gak sih? Aku kan doakan orang tua. Lihat dulu. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasihilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku dari kecil. Dari kecil, dari bayi orang tahu ngasih kasih sayang. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Kadang nggak paham.
Kita itu mendoakan orang tua. Anak kita disuruh mendoakan kita, tapi didikan kita, kasih sayang kita kurang kepada mereka. Asal mereka senang, kasih yang buat mereka jadi lepas senang. Wes, aiso bu. Jadi kalau dibilang aku wes sholat tahajud, wes sholat duha, wes kok uripku ngene-ngene wae, koreksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Dan kita itu seperti itu apa doanya? Suka egois. Yang didoakan apa? Egois tuh. Berikan aku rezeki, berikan aku anak begini, berikan itu egois namanya, Bu. Gak pernah kita berpikir bagaimana kita harus mendoakan orang tua kita yang berada di alam kubur. Bagaimana kita mendoakan saudara kita yang di luar sana yang tidak makan. Bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita. Makanya doa itu jangan hanya untuk diri sendiri. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Doa itu nggak akan pernah putus. Sehingga apa? Kalau doa itu adalah yang menjadi tonggak kehidupan kita. Tapi doa saja cukup? Tidak. Tentu ada sholatnya, ada yang sebagai macam-macamnya. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Itu juga sangat mempengaruhi. Kita ambil kesimpulan. Sebab-sebab kemerosotan akhlak dalam keluarga. 1. Longgarnya pegangan agama. Bu, sekarang ada peraturan pelajaran agama kecuali mungkin sekolah-sekolah Islam ya. Sekolah negeri itu agama udah nggak ada ya, Bu? Tidak ada pemahaman agama itu lagi. Yang ada moral Pancasila, gitu. Pemahaman agama. Tugas siapa? Tugas kita di rumah. Tugas kita di rumah memahami bagaimana mereka. Pernahkah Ibu mulai sekarang lah, mulai dari kemarin-kemarin. Kalau sekarang usahakan munculkan lagi zikir sesudah sholat. Jadi di saat itu berkumpul. Makanya saya kalau masih ada orang di rumah itu, saya tidak sholat di masjid. Saya minta juga sama Bapak jadi imam. Sebab apa? Yang saya inginkan ada pendidikan sesudah sholat, ada arahan, ada kultum walaupun sedikit untuk anak-anak, mantu, semuanya. Selama masih berada di rumah orang tuamu. Ingat, rumah kita sebagai orang tua bukan rumah kita, tapi rumah anak kita. Ahli waris, Bu. Ya enggak? Jadi jangan menganggap bahwasanya itu rumah kita seenaknya. Rumah anak bukan rumah kita. Ya enggak? Jadi jangan merasa bahwasanya rumah anak wis seenaknya ibu ngatur, ora iso jadi orang tua. Jadi kita punya apa sih? Punya kita hanya doa anak. Rumah kita adalah rumah anak kita. Rumah anak kita bukan rumah kita. Rumah anak kita rumah siapa? Ya rumah anaknya. Jadi kita nggak punya apa-apa? Tidak. Yang kita punya, bagaimana kita mendidik anak kita itu menjadi orang yang merasa dia punya orang tua. Dia doakan kita, dia apakan kita, semuanya di situ. Yang kedua, kurangnya pembinaan orang tua ya. Orang tua membina kurang. Semakin kaburnya pedoman tentang kehidupan baik dan buruk karena agama yang berkurang, makanya kurangnya pembinaan orang tua ini yang membuat kena kehidupan yang sangat sulit sekarang ini. Orang tua dihadapkan dengan kehidupan pandemi sekarang ini, Ibu sangat sulit sekali ya Bu ya. Salah. Tapi apakah Ibu hanya berpikir, Ibu hanya di rumah saja, diam di rumah. Peraturan kemarin kan, lansia dalam jangka sebulan ini tidak boleh keluar rumah. Ya Bu, Ibu ikuti. Nah, saya nggak pernah dari mulai awal pandemi saya nggak pernah nggak di rumah saja. Saya mah judek, mumet. Itulah yang membuat orang merusak akal pikiran orang-orang Islam ini. Tapi sebenarnya orang Islam itu bisa. Dia di rumah bawa mengaji, bawa baca Quran, kaji super Al-Quran, paham enggak? Yang ketiga, rendahnya hormat pada orang tua.
Makanya yang saya katakan tadi, hormatnya itu sudah tidak ada lagi anak terhadap orang tua. Tetapi kalau kita mengajarkan dia dan membimbing dia untuk menghormati kita, saya kira masih bisa, masih ada waktu untuk berbenah diri supaya anak itu menjadi lebih santun kepada orang tuanya. Yang keempat, menguatnya budaya ketidakjujuran. Banyak orang nggak jujur sekarang ya Bu? Banyak. Bagaimana mau jujur sementara kita sendiri antara suami dan istri seorang jujur? Terbawa keluar. Gak usah bohong. Suami juga jangan berbohong, gak jujur. Ora, aku tadi kesini. Padahal yang namanya perasaan perempuan itu sensitif sekali ya Bu. Punya rasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali Allah yang tahu. Seperti apa sebenarnya perasaan seorang perempuan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk itu semua apa yang harus kita lakukan Bu? Memperbaiki akhlak itu, kemerosotan moral. 1, benarkan akidahnya, yakinkan lagi Bu syahadat. Ibu sekali-sekali perlu di rumah itu menyatakan sama anak-anak, sama cucu itu mengatakan itu arti makna dari syahadatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya punya cucu datang ke sini, dia tidur sekali-sekali, masih umur 5 tahun. Saya bilang gitu, ayo tidur sama Oma. Iya Oma gitu. Apa bacaan doanya? Doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Sebelum baca itu apa yang kamu baca? Nggak tahu, berarti belum diajarin Bunda. Belum. Selama tidur sama saya ajari. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falak, baca an-nas. Ya, gini kan doa tangannya. Iya. Kemudian terus kamu tiup, turunkan dari atas sampai ke bawah. Untuk apa itu Oma? Anak umur 5 tahun loh. Kita terangkan supaya kamu terlindungi begini. Kemudian kalau saya tidur dengan dia, ternyata didikan orang tuanya bagus. Dia pakai celana panjang, saya enggak. Kalau saya sumuan tuh Bu, saya pakai daster. Apa dia katakan? Lah jangan marah. Oma enggak pakai celana panjang. Kenapa? Itu nanti kan terbuka. Kata Bunda, itu nanti kalau terbuka ada jin yang ngeliat. Masuk akal enggak Bu? Satu waktu ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari anak kecil terhadap diri kita, tetapi kita kadang-kadang sok gengsi. Saya setelah itu benar saya lakukan. Apa sebabnya? Setelah dia nggak ada, dia pulang, saya katakan, saya tidur kok seperti ada orang yang melihat saya. Nggak jelas wajahnya. Laki-laki memang nggak berani, cuma ngelihat. Memang saya akhirnya nutup gini. Terus saya ingat kata anak saya, Oma pakai celana panjang. Setelah saya pakai celana panjang, saya pakai kaos kaki geruput gitu, nggak pernah lagi saya seperti ada orang yang lihat tuh. Setan atau jin yang menginginkan kita, tetapi dia tidak berani dekat kita karena kita tadi baca doa. Kita mau tidur baca Al-Quran, kita tidur tadi baca ayat-ayat yang ruqyah tadi. Insya Allah tidak kena. Pernah gak Ibu dengar ada jin yang senang sama manusia? Nikah dengan tahu-tahu dia hamil, kan begitu? Banyak. Nah, itu tadi. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah, benarkan akidah, kokohkan imannya, perbaiki akhlak dengan ibadahnya. Ibadahnya diperbaiki. Ibu udah benar belum ibadahnya? Bagaimana cara ruku? Apa makna sujud? Apa makna ruku? Kalau itu yang dilakukan, aku yakin, saya yakin bahwasanya sholat kita itu dibenarkan Allah dan diberikan Allah dengan ganjaran yang timpal, yang kita nggak tahu. Apalagi di waktu sepertiga malam itu. Waktu ruku aja makrek, ya enak banget tuh boyoknya. Kenapa itu? Rasulullah menunjukkan antara otakmu dengan di belakangmu suatu waktu bisa sejajar. Kotor dan bersihnya bisa sama Bu, antara yang di otak dengan yang di bokong. Sebab kita kan sujud rata. Waktu kita sujud, kepala di bawah.
Apa itu maknanya? Apa yang ada di otakmu kadang harus lebih kotor daripada apa yang di belakang. Ya ora, Bu? Kalau yang di belakang kita keluarkan dicuci resik, Ibu. Tapi apa yang di otak itu Ibu cuci dengan apapun bisa bersih enggak? Pikirannya itu suzon, kotor, iri, dengki, semuanya itu. Coba dimaknai sholatnya. Lah itu yang saya tanamkan sama anak cucu saya. Itu loh makna sholatmu. Itu salah rukuk mah, tangannya nggak begitu. Tangannya begini mau kesehatan begini. Lah oma ini banyak kali ya, harus dengar kata oma. Setiap sesudah sholat maghrib ngaji. Nah, nanti dia karena kita baca setiap hari. Kalau saya setiap hari itu 1 juz, jadi saya sebulan kalau bisa tamat, gitu loh. Sehingga dia mengatakan, wah oma sudah juz segini, coba Bu, anak itu peniru banget. Wah, aku baru sampai sini oma. Iya, ayo cepat ngaji. Wah, oma ngaji terus katanya. Lah iya, waktunya kosong ngapain lagi oma nggak ngaji? Sehingga dibuat itu. Jadi dia mencontoh, dia ingin sesuatu sama seperti omanya, gitu. Nah kemudian baca Al-Quran. Bu, anak itu disuruh biar setua apapun, seumur siapapun, selama dia masih berada di anak, menjadi anak kita, ingatkan, bacalah Al-Quran walaupun kamu 1 halaman. 1 halaman enggak sampai 5 menit kok, kalau pinter bacanya. Kalau yang masih bertatah-tatah gitu lah yang ngomongnya, enggak masih 3 menit sehalaman. Maksudnya apa? Orang yang membaca Al-Quran itu akan bersih hatinya walaupun dia belum merasakan adanya maknanya. Dulu pernah saya katakan sama ibu-ibu, orang yang sering membaca Al-Quran dibersihkan jiwanya seperti seorang kakek menyuruh cucunya, "Nok, ambilkan air pakai ini dari sana, bawa ke sini sama simbah," kata simbahnya. Dikasih apa? Bukan ember, tapi keranjang. Keranjang pasir itu loh, Bu, yang untuk angkat pasir, bolong. Apa kata anak? Lo gimana bisa bawa air gini, Mbah? Nih, enggak, semakin kamu kejar cepat lari, pasti kamu bisa. Dia berkali-kali, nih kan Mbah, sampai sini enggak jaga ada dapat airnya. Lagi, coba lagi, usaha lagi, terus kemudian. Terus sampai ke sini, aku capek Mbah, aku enggak bisa. Oh iya, sini. Apa kata mbahnya? Mana keranjang ini tadi bersih, warnanya coklat. Tadi coklat, kotor. Tapi kamu sering rendamkan dan ngambil air itu menjadi resik putih. Ya enggak, katanya. Iya. Nah seperti itulah jiwamu kalau kamu membaca Al-Quran yang kotor itu bisa menjadi bersih, tenang, bening. Ibu ngerasakan enggak kalau baca Quran tuh hatinya enak? Jadi kalau umpamanya ibu tadarus, kirim soal, kirim tadarus 1 juz, nikmati Bu. Itu menenangkan hati dan pikiran kita. Sama seperti tadi. Walaupun belum bisa mempelajari maknanya, tetapi dia Allah berikan suatu bahwasanya hatimu akan menjadi tenang karena dia menjadi tatmainnal qulub, ya tak? Zikir kepada Allah itu adalah. Kemudian memperbaiki akhlaknya untuk bisa bersabar, mempelajari perjalanan hidup Nabi. Kalau mempelajari, kalau umpamanya enggak kita yang pelajari, kita nyampaikan enggak iso. Kemudian bersahabat dengan akhlak yang orang yang berakhlak mulia nih, kayak begini nih kan silaturahim ini. Makanya kalau umpamanya kita dihentikan untuk bermajelis taklim atau berjamaah sholat, seperti kemarin silaturahim diputus, itu nggak akan mendapatkan apa-apa kita. Jadi lakukan saja melalui prokes, dan ya Bu, lakukan ini tetapi tetap dilakukan. Mengunjungi orang-orang berakhlak mulia, kemudian mengingatkan kehidupan akhirat, kemudian melatih diri sendiri, latih diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya kira cukup itu Bu. Mudah-mudahan apa yang kita ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hidup kita ini harus berdasarkan agama. Jangan lepas dari Al-Quran, jangan pernah berhenti belajar sampai akhir hayat kita.
mudah-mudahan Allah akan memberikan kesempatan bagi kita untuk sampai kapanpun kita bisa beramal kebajikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang bermanfaat buat umat. Saya kira cukup. Monggo Ibu.